Kan biasa ada yang cabut-cabutan tuh. Ada kan sarung tangan yang cabut-cabutan. Pakai aja itu. Ini cabut aja ya Bu ya. Iya benar, cabut aja. Nanti biasanya kalau ada yang itu satu yang kayak aku baca, satu dia yang pindahkan. Jadi Oh, buat satunya minggu ngeliat. depan. Iya, satunya ngelihat temennya. Nanti gantian. Biasanya kayak gitu kalau ujiannya. Jadi kalian carilah teman kalian sendiri yang menurut kalian sepaham, semasuk. Iya, aku tahu. Udah Bu. Setelah itu udah selesai semuanya, pakai kepalanya, pakai sopor aja lah kalau masker, pengampunnya di kamu. Kak, tapi itu alat-alatnya dari Bu Yuni ininya. Dari PDF Bu Yuni. Oh, Bukan dari situ, tapi kalau ada yang kurang gimana? Kalau ada yang kurang nanti aku bilang ya. Untuk kepala, biar untuk rambut, untuk semuanya. Jadi steril. Setelah itu baru kamu periksa dalam. Banyak gini ya. Kalau periksa dalam, pertama kan ini ada kapas ya. Ini kan ada kapas. Kamu lihat dulu, udah ada lendir sama darahnya apa belum? Kalau seandainya udah ada lendir sama darah, berarti kamu ambillah kapas ini, kamu bersihkan dulu. Karena nggak mungkin kita Oral lendir. hygiene tadi ya Bu. Oral hygiene. Pulpa. Pulpa hygiene. Oral hygiene ya. Oralnya di sini. Agak kebayang sih oralnya. Atau enggak? DTT. Biasa aja Bu. DTT, cairan DTT. Tapi kalau cuma buat kita membersihin luar aja nggak apa-apa. Ini bengkoknya udah ada. Ini bengkoknya. Cuci tangan. Gimana sih? Gimana bersihnya? Oh ya gini. Bu ya. 3, 4. Itu bulunya nempel. Sabar dong, sabar. Berarti kalau nggak ada satu. Udah, kalau udah nggak ada kelihatan lagi, kamu periksa dalam dulu. Kamu periksa dalam, caranya masukin satu dulu. Satu. Kalau udah ini baru kamu masukin satu lagi sini. Oke Bu. Baru dua kayak gini. Kalau di dua udah kayak ini baru kamu kembangin di dalam. Amin. Satu, dua. Baru kamu rasakan dulu pembukaannya. Kalau di dalam, kalau sekarang kan dia ngelompong aja tuh. Iya, Bu. Kalau yang benar-benar itu kan dia ada kayak buletan. Ada Bu tadi. Mana tuh? Tadi yang di bawah ada bulatan. Bulatan warna. Itu Nanti kan dia kayak gini tuh kalau yang benar-benar tuh ya. Nah, kayak gini. Jadi kan kamu nanti masukin jari kamu tuh satu dulu. Terus kamu masukin Pala, lu awas, masukin orang dua. ngeliat. Habis setelah di dalam ini kamu berputar lah tuh. Itu ada kepalanya kan, berasa nggak kepala? ini saya muternya begini Bu. Iya, kamu kayak giniin aja, kamu rasain aja tuh kiri kanannya tipis nggak, ada apa, ada kepala kah, terus kiri kanannya terabang nggak, jalan lahirnya gimana, lebar apa enggak. Nah, kalau kamu udah tahu, udah pas, ini pembukaannya seandainya pembukaan 10. Udah pembukaan 10, kepalanya udah turun, udah berasa semua, ketubannya menonjol, semuanya udah. Kamu lepas tangan kamu, baru berarti dia udah mau lahiran kan? Iya Bu, udah di fase yang mau lahiran, langsung lah kamu persiapkan semuanya lagi. Posisi ibunya, udah tuh cuci tangannya dulu, ini dilepasin. Oke, ini lepas. Ya, jangan tangannya kayak gini, dilepasin langsung. Lepasin. Setelah itu kamu kan udah tahu dia mau lahiran tuh, langsung patahkan oksitosin karena udah pastikan ini. Ampul. Di ampul tadi kamu patahin ya oksitosin 10 unit ke dalam strip. Gak apa-apa, masukin. Udah itu barulah kamu buka. Kasih siapa nih? Terus kamu Di kertas itu nih. dengar detak jantung jantungnya, tensi, Doppler. ECG, tensi. Mana Doppler? Ada tuh yang kayak di sebelah kayaknya. Doppler, ambilin dong tolong. Yang di tas. Ya itu tadi yang dipegang, tadi yang dipegang. Mending perawat anak. Nih. Ini makainya gimana, Bu? Ntar Bu Juter. Pertama kamu ada enggak buka
Ada meteran nggak? Oh meteran. Metlin. Pertama nanti kalian pemeriksaan itu kalian kumpulin dulu perutnya. Kumpulin dalam artian ketemu ini kalian kumpulin dulu. Udah kan? Kalau ini kan keras kan, nanti biasanya dia lunak. Kumpulin, kalian raba bagian mana punggung, bagian mana kepala, bagian mana pantatnya, kayak gitu. Tapi biasanya di sini bagian bokongnya di sini biasanya. Jadi kalian ukur berapa? Seandainya ini 20, seandainya 27 biasanya kalau mau lahiran. Terus kasih gel, udah dapet seandainya puka atau puki detak jantungnya, didengerin dulu. Normal kah? Kita cari dulu detak jantungnya. Kalau seandainya dia udah normal, seandainya 130 kali per menit, kita hitung per menit. Normal, kita tulis di buku. Terus kalau udah selesai semua, kita tensi dan lain sebagainya. Udah kita tensi, udah kita DJJ, udah kita periksa dalam juga udah. Ternyata ibunya benar-benar mau lahiran. Berarti kita langsung persiapan mau pertolongan persalinan. Yang pertama kita bantu posisi ibu senyaman mungkin. Bantu posisi ibu senyaman mungkin. Lihat ibunya udah nyaman apa belum. Terus posisi kakinya biasanya kalau mau lahiran taruh di sini juga bisa, atau dia kakinya dia taruh di sini bidannya. Jadi dia kayak ngerajang bidannya. Karena kan kalau kita nolong persalinan itu pasti berdua. Jadi kiri kanan. Satunya jadi asisten kita. Berarti yang jadi asisten yang ditarik jambut. Dua-duanya kanan kiri. Karena kan kakinya melangkang. Jadi makanya dia di sini. Kaki yang ini di sini bisa. Kalau di sini kan takutnya ibunya nggak nyaman apa gimana, karena kan tinggi apa gimana. Satunya di sebelah sana. Kalau udah semua, udah dijajah semua, terus kita siapkanlah semua APD dan lengkapnya, kita buka semua, dekatkan semua. Dekatkan alat. Ini aja buat lahiran aja. Ini bu, ya buat lahiran aja. Ya Allah ya Allah. Setelah kita taruh handuk, kita letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga Kain no. di bagian bawah belakang bokong ibu. Jadi nanti kita taruh perlak, terus kita taruhlah kain juga. Perlak. Sepertiga ini ya, underpad. Taruh belakang. Perlak mana? Di sebelah sana. Underpad. Maksudnya yang bolong nggak sih, yang enggak ya? Mau yang bolong bu? Atau ini dulu, ini buat darahnya kak, biar nggak kemana-mana, cairan darah dan sebagainya. Kurangnya. Misi bu, saya ini dulu ya bu, bantu ya bu. Setelah itu buka semua partusetnya, Gitu. buka semua. Taruh sono sih, ini juga taruh sono. Ini biar Taruh guys, taruh. Tolong. Jadi kamu gampang. Taruh, nggak ganggu. Jadi semua berdiri di posisi. Ini nih. Jadi kamu gampang nanti ngambilnya tinggal. Ini gimana enggak? Setelah itu kamu pakai sarung tangan. Steril ya, buat tolong lahiran. Ngapain? Muat guys. Muat say. Yakin. 6 cm dari perineum, ya kan? Iya. Kelihatan dari 6 cm dari perineum. Jadi nanti si kakak gini tangannya. Ini ambil kain. Kain kecil. Kain di sebelah ada yang kecil? Tadi kan 6 sampai 5 sampai cm. Kalau udah kelihatan kepalanya, ini tangan kamu taruh ini di sini satu. Yang ini buat di sininya. Gini, Bu. Iya. Dia akan keluar kepala bayinya. Ayo bukan itu. Dan dibaca. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusar dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi dan segera Itu udah keluar proses kepalanya. lahiran bayi. Belum. Jika tali pusar melilit leher secara longgar, Berarti kamu rasakan dulu. Kalau seandainya ada bagian yang melilit, baru kamu iniin.
kamu longgarin, jangan sampai tali pusat itu ngecekek bayinya. Iya. Itu ngelonggarinnya ditarik. Enggak, tangan kamu selipin di bagian ininya. Jadi Kan begini. kalau enggak ada Jangan bayi ditarik dulu, dicek Ini mana bayi kita? Oh, jatuh. Bayi. Ditaruh bawah. Nah, ini bayi ya. Jadi kan ini bayi itu ya. Kan ada tali pusat tuh nanti. Bayi dia langsung. Placenta. Udah, ini nggak sejalan dia. Weh. Mana tuh? Ini nggak bisa. Dia kayak gini tuh. Kalau yang lihat leher itu biasanya kayak gini. Kalau biasanya dia kayak gini nih. Kebanyakan kalau yang dia lihat leher, kalau kan kayak gini. Jadi kita giniin, usahain jangan ngecekek. Jadi kamu giniin. Iya, kamu longgarin. Dimasukin. Iya, kamu longgarin, jangan sampai ini kita nih ngecekek. Kan kalau lahir kan bayi itu kayak gini posisi dia tuh. Tangan dia tuh. Oh, gitu bukan telentang itu ya. Telentang kayak ini. Gitu goyangan kayak gini nih. Kayak gini kan? Ini yang keluar. Terus kalau seandainya tali pusat ini kita harus longgarin, terus bacain dulu. Jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan lewat bagian atas kepala bayi. Jika tali pusat melilit leher dengan kuat, lem tali pusat di dua tempat dan potong di antara dua koin tersebut. Kalau seandainya dia udah ngelilit kayak gini kan? Iya kencang. Dua kan? Kita ambil klem. Kalian tahu klem kan? Ini klem. Ini klem. Gunanya buat ngeklem kiri kanan biar tidak ada pendarahan. Jadi kalau seandainya dia kayak gitu, kanan kiri kanannya ini satu di sini, sininya dipotong. Jadi biarlah dia terbuka. Karena kalau nggak kayak gitu kasihan bayinya, nggak bisa nangis nanti pas lahirnya. Terus Tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. berarti tadi udah jatuhnya udah keluar bayinya ya. Iya. Berarti kan pas sebelum dia keluar dulu, kita dari awal ya. Dia kan kayak gini tuh. Nah, jadi tangan kamu masih kayak tadi, belum keluar ya. Kamu bilang ke ibunya, "Ayo Bu, ngeden Bu." Ayo Bu, ngeden. 1, 2, 3. Tarik napas, Bu. 1, 2, 3. Bu, ngedennya bagian ke bawah ya Bu ya. Kayak kita jadi ngedennya di bawah. Jangan ngeden di tenggorokan, di perut. Karena itu nggak akan turun kepalanya. Jadi harus kayak kita neken banget kayak kita mau BAB. Ayo Bu, dikit lagi. Keluarlah dia kepalanya kan. Kalau dia udah keluar, seandainya ada lilitan tali pusat kayak tadi, satu kita lepaskan langsung kayak gini, lepaskan. Tapi kalau seandainya dia dua, berarti kita harus klem jepit kiri kanan. Gunting. Klem. Kita klem kiri kanannya, langsung kita putusin. Gimana Bu klemnya? Kayak gini. Kalau emang seandainya tali pusat ini kita klem, kita putusin, klem, gunting tengahnya. Kalau udah itu kan bayinya otomatis keluar. Kalau udah keluar, tunggu dulu sampai dia putaran paksi. Jadi tunggu dia berputar. Iya, dia akan berputar nanti. Kalau dia udah berputar, tangan kamu baru dari sini kamu pindahin. Kemana Bu? Dari sini ke sininya. Jadi dia kayak gini nih megang kepala bayi itu. Gini. Jadi kan dia nanti gini kan, dia tuh muternya kayak gini. Dia kan akan muter kayak gini. Jadi kamu kayak gini, dan nanti dia akan baru tangan yang ini menyelusuri. Kamu sambil nyelusuri bagian-bagian Berarti janinnya. tangan saya masuk ke dalam itunya. Enggak, di kan luar. bayinya keluar nanti. Jadi saya Dia sambil semakin begini, ini. sambil begini. Kalau dia udah keluar kepalanya, jangan suruh ibunya geden lagi. Cukup dibatuk-batukin aja ya Bu. Kayak gitu. Jadi kalau dia udah di sini kan dia kayak gini tadi ya. Iya. Udah, ininya udah dilepasin lah, tapi plasentanya belum ya, tali pusatnya lah. Jadi kalau dia udah di sini, tangan kita pindah. Kalau dia udah berputar kayak gini kan, pindah kayak gini. Terus kita menelusurin badan-badan dia, kan dia udah keluar tuh semua kan. Nah, udah kayak gini, udah selesai. Baru kita lihat bayinya, suruh bayinya menangis dulu. Kalau udah selesai, kasih ke si ibunya. Pelukin. IMD. Pelukin. Lakukan IMD dulu. Ini udah
Udah nangis, sudah berlapin juga, langsung di IMD dulu ke ibunya. Oke Bu, IMD lah sini, ini anduknya. Karena kan ditutupin, kalau nggak dingin dia. Dah. Terus Habis itu ini diambil, Bu. suntikan oksitosin. Ini diambil. Enggak, biarin. Nanti buat lab dia. Iya. Iya, suntikan oksitosin. Lakukan bayi berlari sebagai berikut. Sebelum bayi lahir, apakah kehamilan cukup bulan? Udah, itu udah skip. Oksitosin. Lampu, suntikan oksitosin di Beritahu ibu bahwa ia udah akan suntik oksitosin. Suntikan oksitosin 10 unit IM atau intramuskuler di 1/3 paha atas sebagian distal lateral. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Jadi kamu bilang ke ibunya, ibu kita lakukan penyuntikan ya Bu ya, untuk keluarin plasentanya lagi biar ada kontraksinya. Kamu suntikan oksitosinnya di sini. Di bagian paha sini, Bu. Iya, bagian paha sini. Kalau setelah suntik oksitosin, biasanya kita tunggu kontraksinya. Kita mau keluarin si plasentanya lagi. Ibunya dibiarin aja ngangkang. Iya, masih tetap posisi ngangkang. Anaknya diambil. Enggak, jangan biarin di sini aja anaknya. Anaknya tetap di sini, udah disuntik, biasanya dia akan keluar darah. Kamu lihatlah itu apakah ada tanda-tanda tali pusat meregang. Ya kan? Dalam 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit atau IM Udah, di 1/2 paha. udah. Bagian itu. Terus dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, jepit tali pusar dengan klem kira-kira 3 cm Udah. dari pusat bayi, mendorong isi tali pusar ke Udah. arah Skip, Pak. sedikit. Ganti ke bawah Tegakkan lagi. klem pada tali pusar hingga berjarak 5-10 Udah, cm. yang klaim-klaim tadi udah. Udah pengeluaran plasenta lagi. Lakukan penegangan dan dorongan Peregangan tali pusat dorsal terkendali. kranial hingga plasenta terlepas. Pipa ibu meneran sambil menolong menarik tali pusar dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir, atau tetap dilakukan tekanan retrokranial. Kan dia kayak gini ya Kak. Jadi ini kan nanti ada klem tuh, biasanya masih ada klem di sini nih. Tangan kakak kayak gini, biar enak. Dia kan kayak gini tuh, ini kan di dalam ya, ini kan kelihatannya di luar tuh, tapi dia di dalam sebenarnya. Di sini. Harus diklaim dulu ya. Iya harus diklaim, karena kan kalau nggak diklaim darahnya keluaran kemana-mana nanti. Oh, buat ini kayak gini ngehambat pas ya? kayak gini ya. Yang satunya di sini, ditaruh di sini, di atas simpisis nih, kayak gini. Oke. Jadi dia mencegah biar gak rek kayak gitu. Oke. Jadi kakak rasain dulu kayak gini. Udah ada tarikan belum? Kalau dia belum ngasih tarikan, biasanya kan dia akan ngelonggar. Kalau dia udah ngasih tarikan terus, tarik terus, majuin lagi klemnya. Berarti iniin lagi, buka, majuin lagi klemnya, anu lagi. Berarti saya cuma pakai satu tangan buat Satu ngeklaim, tangan. ngeklaim Iya, pindah-pindahnya. Terus kalau udah di depan kayak gini kakak anus, udah dia mau seputar jarum jam. Terus kalau udah keluar kayak gini, langsung yang ini pindahin. Tangan yang ini ke sini. Ini kan nanti keluar tuh kayak Iya, gini bentuknya tuh. Di mulut Sini. ini nih, mulut Iya, mulut ininya. ini, iya. Kakak langsung kayak giniin. Ini lepasin, sayang. Nah, ini putar searah jarum jam. Nah, kayak gitu. Jangan langsung ditarik, diputar, dimain-mainin kayak gitu. Soalnya dia ada selaputnya, biar selaputnya enggak robek. Oh, berarti begini Ya, sampai seputar akhirnya- jarum jam. Terus kalau udah kayak gitu dilepasin. Kalau udah dia lepas, kakak lihat lagi apakah ada yang ketinggalan atau enggak, Kayak atau kembar gimana. Iya, bukan kembar. Selaputnya apakah ada yang ketinggalan, apakah ada yang robek atau yang bagaimana. Kalau enggak, nanti pendarahan kalau dia ketinggalan. Harus dibersihin di bagian dalam. Jadi nanti ambil lagi tuh kasah, langsunglah kamu bersihin tuh. Dibersihin tuh. Kalau udah dibersihin, lihat saya. nggak pakai alat. Enggak, pakai jari kamu. Nanti kayak gini. Jadi nanti kasah, kamu taruh gini ya sayangnya. Nih, kayak gini. Langsung kamu giniin, biar keluar. Enggak, sampai bersih. Nanti kelihatan tuh darah-darah yang kayak kita kalau haid itu kayak yang warna
merah-merah gulung keluar semua. Kalau sampai udah nggak ada lagi, udah bersih berarti udah selesai. Berarti ini kita taruh lah di kotaknya, kan ada biasanya kotak plasenta itu. Ada biasanya kayak baskom gitu, nanti buat dicuci. Terus kalau udah selesai semua, kita lihat lagi apakah ada robekan jalan lahir apa tidak. Kalau seandainya ada robekan jalan lahir, itu kita jelasin ke ibunya dulu, ibu ini tadi kan ada robekan jalan lahir, jadi ini kita jahit ya bu. Ya kalau seandainya dia bilang jahit, udah kita jahit. Kalau udah kita jahit udah rapi semua, baru kita bersihkan lah ibunya. Kita bersihkan semuanya ibunya, kita ambil bayinya. Nanti kan biasanya berdua tuh, ambil bayinya langsung dibersihin, nggak dimandiin. Bayi nggak boleh mandi. Bayi nggak boleh mandi selama 6 jam dulu. Jadi jangan langsung dimandiin. Kalau seandainya dia lahirnya kalau dia lahirnya jam 9 malam, mandinya besok pagi aja. Tapi kalau dia lahirnya pagi jam-jam 7 jam 8, berarti kita mandiinnya jam sore aja juga nggak apa-apa, jam 4 jam 5. Tapi kalau dia lahirnya udah sore udah malam, besok mandiinnya. Jangan dimandiin. Dilap air hangat, Bu. Iya, dilap-lap aja. Jangan dimandiin. Kalau dia lahirnya malam, dia harus 6 jam. Udah kita bersihin semua. Kita bersihin semua bayinya. Kita urus lagi si ibunya. Kalau si ibunya gampang, tinggal kita bersihin semua. Udah kita cek semuanya. Udah kita bersihin, kita ganti semua anduk-anduknya, baju-bajunya kita pakein lah, kita bersihin semua. Ini juga. Kalau udah semua selesai, terus baru kita bilang ke si ibunya, kita tensi. Ibu, ini saya tensi ya Bu, TTV. Kita harus observasi selama 2 jam. Observasi selama 2 jam kita lihat. Pertama pendarahannya, keduanya TTV-nya, kesadaran ibunya bagaimana. Ya, 2 jam pertama jangan suruh ibunya tidur dulu. Bu, maaf, kalau tidur ditampol gak apa-apa Bu? Kayak apa ya, maksudnya enggak Bu, saya ada lihat di komen-komen sosial media dia waktu itu lahiran anak pertama, dia ketiduran setelah habis itu suaminya tampon biar bangun. Gak apa-apa kayak begitu Bu. Pelan-pelan aja sih, jangan tampol. Perawat ya, bukan kita ini, cuma Kalau gak keluarganya terserah ya, bukan kita jangan kasih nasihat. Bu, 2 jam pertama jangan kejam tidur banget ya, ya tampol. Bu. Kalau ada apa-apa bilang, pengeluaran darahnya harus kita cek juga, nggak boleh lebih dari 400 cc sampai 500 cc. Jadi kita harus cek kesadarannya, TTV-nya, udah itu kita harus lihat juga pengeluaran darahnya berapa banyak. Karena 2 jam ke depan adalah penentu ibunya bagaimana. Karena kalau kita lengah, kita nggak peduli sama si ibunya, kita nanti udah bayinya lahir, udah selesai. Enggak, nanti malah terjadi apa-apa. berarti penentunya 2 jam setelah Iya, 2 jam lahiran. Jadi setelah harus 2 selesai. jam Bu? Setelah 2 jam ibunya nanti udah bisa tuh gerak-gerak kiri kanan sedikit-sedikit kalau dia lahiran normal. Terus setelah 6 jam suruhlah ibunya ke toilet, suruh ibunya mau pipis atau mau apa. Itu kan besok kalau mau pipis sakit Bu. Pelan-pelan. Harus memang sebelum pulang dari klinik kita dia harus udah bisa pipis dulu. Kalau belum bisa pipis jangan suruh pulang dulu. Nanti takutnya dia ada keluhan di rumah malah nanti kita kena. Jadi sebelum dia pulang kita harus pastiin juga dia udah pipis, dia udah nggak terlalu ngerasa keluhannya bagaimana, darah yang keluar juga normal. Memang kalau ibu lahiran itu memang ada darah yang keluar, cuman darahnya normal, biasanya tidak terlalu banyak, 400 sampai 500 cc. Kalau udah lebih banyak kayak gitu nanti takutnya bahaya. Gitu. Ya, Oke Bu. udah selesai semua, dibersihkan alat-alatnya udah selesai kayak gitu. Gampang kan?